strategi trading andalan yang dulu itu rasanya kayak mesin ATM pribadi, tiba-tiba macet total. Satu setup yang dulu sering banget profit, sekarang malah jadi sering rugi. Kalau kalian ngerasain ini, kalian nggak sendirian. Ini tuh frustrasi yang umum banget. Dan hari ini, kita akan bedah tuntas. Kenapa sih ini bisa terjadi? Jadi pertanyaannya simpel aja. Kenapa strategi yang dulu kita andalkan sekarang rasanya udah usang? Apa kita yang mendadak jadi trader yang lebih jelek? Atau jangan-jangan arena permainannya yang udah berubah total dan kita belum dapat memonya? Dan mungkin ini yang kalian rasain setiap hari. Scalping sekarang rasanya kayak berenang lawan arus. Susah banget. Setup breakout yang kelihatannya udah sempurna, malah lebih sering gagal dan berbalik arah. Pola-pola dari buku teks kok kayaknya udah nggak sakti lagi. Dan, ini yang paling bikin kesal kan. Stop loss kita itu kayak magnet. Sengaja dijemput dulu, disentuh sedikit, habis itu harganya terbang sesuai prediksi awal kita. Ini bukan cuma perasaan kalian, ada alasan struktural yang sangat nyata di baliknya. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita mulai dari kenapa strategi-strategi klasik itu udah nggak cukup. Terus kita dalamin perubahan besar di arena pasar. Setelah itu, kita bongkar jebakan-jebakan likuiditas di pasar modern, belajar gimana cara baca petanya, dan di akhir kita akan sampai di satu pilihan krusial, beradaptasi atau tertinggal. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Strategi lama udah nggak cukup. Kenapa sih metode-metode yang kita pelajari dari buku-buku trading klasik itu sekarang mulai kehilangan taringnya? Pasti kita semua mulainya dari sini kan? Belajar scalping buat ambil profit-profit kecil, trading breakout waktu harga nembus level penting, atau yang paling dasar, beli di support dan jual di resisten. Dulu, waktu pasar itu masih lebih sederhana, lebih manusiawi, strategi-strategi ini emang cukup efektif. Tapi sekarang, ceritanya udah beda banget. Oke, sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Bagian 2, arena pasar telah berubah. Jadi gagalnya strategi lama itu bukan karena strateginya yang salah loh, tapi karena lingkungan, lapangan mainnya udah mengalami pergeseran yang fundamental. Nah ini yang mau kita bedah lebih dalam. Coba lihat bedanya. Pasar zaman dulu itu didominasi sama keputusan manusia yang emosional, alur informasinya juga lebih lambat. Sekarang, pasar itu udah jadi arena pertarungan mesin dan algoritma yang beroperasi dalam hitungan mikrodetik. Likuiditas yang dulu gampang dilihat, sekarang kepecah-pecah di banyak tempat, dan sebagian besar bahkan nggak kelihatan. Biar kalian kebayang segede apa perubahannya, lihat angka ini. Lebih dari 70% volume di pasar spot itu sekarang dieksekusi oleh algoritma. Artinya apa? Artinya mayoritas pergerakan harga yang kita lihat di chart itu bukan lagi digerakkan oleh emosi takut dan serakah manusia, tapi oleh logika dingin sebuah mesin. Dan pemain utamanya di sini adalah high frequency trading atau HFT. Gini deh, ini bukan soal sedikit lebih cepat ya, ini beda level, beda kelas. Mencoba adu cepat sama mereka itu ibarat kita lari sprint melawan mobil Formula 1. Mustahil menang, bahkan sebelum kita sempat klik mouse. Nah, perubahan ini juga bikin yang namanya fragmentasi likuiditas. Bayangin deh, pasar itu bukan lagi kayak satu sungai besar yang arusnya jelas mau kemana. Sekarang tuh lebih mirip delta sungai yang rumit. Banyak banget cabang-cabang kecil, banyak aliran tersembunyi yang namanya dark pools, tempat institusi besar bertransaksi diam-diam. Inilah yang bikin pasar sekarang rasanya jauh lebih berisik dan susah ditebak. Nah, yang seru adalah gimana semua perubahan ini menciptakan jebakan-jebakan yang spesifik banget yang mungkin sering kita alami sebagai trader retail. Yuk kita bongkar di bagian 3 ini. Oke, bayangin senario ini. Pasti sering banget ngalamin. Kita lihat ada setup breakout yang kelihatannya sempurna, persis kayak yang diajarin di buku. Harga pelan-pelan naik, dekatin level resistance yang jelas banget, yang semua orang di dunia juga bisa lihat. Kelihatannya ini momen yang paling pas buat masuk posisi buy kan? Tapi beneran gitu? Nah, ini dia realitas di pasar modern. Tepat di atas level yang kelihatan cantik itu, tanpa kita sadari, sebenarnya ada kolam likuiditas raksasa. Isinya apa? Tumpukan order stop loss dari para seller dan tumpukan order buy stop dari kita, para trader breakout. Dan kumpulan order ini buat para pemain besar itu seperti bahan bakar gratis. Dan begini cara kerjanya, step by step. Pertama, harga sengaja dipancing buat nembus sedikit level itu. Kedua, boom, semua order stop loss dan order breakout dari trader retail langsung kepicu secara massal. Ketiga, banjir orderan ini langsung dihisap habis sama order-order raksasa institusi yang udah nunggu dari tadi. Dan keempat, begitu order mereka terisi penuh, mereka langsung banting setir dan harga berbalik arah dengan kencang, ninggalin kita semua yang terjebak di posisi yang salah.
Tapi satu hal yang penting banget buat kita pahami. Ini tuh bukan konspirasi bandar yang jahat dan secara pribadi ngincer stop loss kamu ya. Ini lebih ke kebutuhan mekanis pasar. Institusi butuh likuiditas dalam jumlah besar buat ngisi order raksasa mereka. Dan tempat paling efisien buat dapetin itu, ya di area tempat kita semua naruh stop loss. Logika yang sama juga menjelaskan kenapa scalping jadi makin sulit. Waktu kita main di time frame super kecil, lawan kita itu bukan lagi sesama trader manusia. Lawan kita adalah mesin. Mereka nggak lihat grafik candlestick yang cantik kayak kita. Mereka itu baca langsung source code-nya pasar, yaitu limit order book, dan bisa bereaksi ribuan kali lebih cepat dari kedipan mata kita. Oke, terus kita harus gimana dong? Nah, ini mau kita bahas di bagian 4. Kita perlu belajar membaca peta likuiditas. Kita butuh pergeseran cara pandang total. Dari yang tadinya cuma nyari-nyari pola, sekarang kita harus mulai ngerti kemana sih aliran dana itu sebenarnya bergerak. Jadi inti pentingnya tuh ini. Pasar itu bergerak bukan karena ada pola head and shoulders yang indah di chart. Pasar itu bergerak buat satu tujuan utama, mencari efisiensi dan mengakses kolam-kolam likuiditas. Misi utamanya adalah memfasilitasi transaksi dalam volume besar. Pola-pola yang kita lihat itu seringkali cuma jejak kaki dari proses perburuan likuiditas ini. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir yang paling krusial, beradaptasi atau tertinggal. Ini bukan soal nyari strategi ajaib yang baru, tapi soal mengubah cara kita berpikir secara fundamental biar bisa tetap relevan di pasar modern ini. Nah, tabel ini ngerangkum pergeseran fokus yang kita butuhin. Dari fokus lama yang reaktif, yang cuma sibuk nyari pola sempurna, nebak-nebak arah harga, dan berusaha adu cepat, kita harus pindah ke fokus baru yang proaktif, yaitu memahami struktur pasar, membaca di mana peta likuiditas berada, dan yang terpenting, fokus untuk terus beradaptasi. Jadi langkah praktisnya gimana? Pertama, dan ini paling penting, terima dulu kenyataan kalau pasar itu selalu berubah. Kedua, mulai deh pelajari dasar-dasar struktur pasar modern dan aliran likuiditas. Ketiga, coba deh kurangin main di time frame super kecil kayak M1 atau M5 karena itu kandangnya para algo. Keempat, pakai time frame yang lebih besar buat lihat gambaran besarnya, buat nentuin konteks. Dan terakhir, ubah mindset. Tugas kita bukan jadi peramal harga, tapi jadi manajer risiko yang profesional. Sebagai penutup, saya mau kalian renungkan kutipan ini baik-baik. Strategi-strategi lama itu gagal bukan karena konsepnya salah. Mereka gagal karena lingkungan atau habitat tempat mereka seharusnya bekerja udah berubah total. Jadi, pertanyaan untuk kita semua sekarang bukan lagi strategi apa yang paling profitable, tapi apakah cara berpikir saya sudah selaras dengan realitas pasar saat ini?